Ultraman Decker episode ketiga akhirnya sudah tayang. Kali ini jadi debut untuk form Strong Type dengan fase cerita yang masih sama dengan dua episode sebelumnya. Seperti biasa, kita akan membahas alur cerita, penjelasan, dan beberapa hal menarik di episode ketiga ini. Kapten Murahoshi memperkenalkan Profesor TPU bernama Yuichiro Asakage. Mereka akan memilih pilot untuk Guts Falcon dengan simulasi bernama Hanetu yang mengendalikan Guts Hawk. Asumi mendapat giliran pertama, namun ia gagal karena bertabrakan dengan Guts Hawk saat bermanuver. Selanjutnya adalah Ichika, dia juga gagal karena malah menembak Guts Hawk, begitu juga Ryumon yang langsung terkena serangan Death Drago. Sementara itu, Sawa sedang meneliti tentang Sofia, di mana setahun yang lalu, 5 King Sofia yang tersebar di berbagai negara meleburkan diri dan membentuk penghalang di bumi, serta Sophiasaurus yang muncul sempat menyerap energi dari dalam tanah. Belum jelas apa tujuan mereka, termasuk Ultraman baru yang belum bisa dipastikan apakah dia berpihak pada manusia atau tidak. Asumi, Ichika, dan Ryumon yang tiga-tiganya gagal mempiloti Guts Falcon merasa kalau penyebabnya adalah mereka kesulitan bekerja sama dengan Hanetu yang adalah sebuah AI. Karena itu, mereka berusaha mengajaknya bicara seperti manusia normal dengan memberikan teh dan kerupuk beras. Asumi pun bertanya asal-usul dari Hanetu yang ternyata awalnya diciptakan bersama Guts Hawk untuk pengembangan antariksa. Namun karena penyerangan Sofia, kini dia tergabung dalam Guts Select. Ichika pun mengenalkan dirinya, begitu juga Asumi. Namun semua informasi itu sudah diketahui Hanetu yang tersimpan di bank datanya. Ryumon juga akhirnya memberitahu alasannya bergabung ke Guts Select karena dia pernah diselamatkan saat masih kecil. Tidak sengaja Asumi menyebut nama Ultraman Decker dan beralasan kalau dia memberinya nama itu karena ukurannya yang sangat besar, padahal sebenarnya Decker sendiri yang memberitahu namanya. Asakage sempat protes para kapten kenapa mereka bertiga yang dipilih padahal kemampuannya sangat kurang. Namun Ichika, Ryumon, dan Asumi tetap berusaha sampai berhasil hingga tiba-tiba kaiju muncul lagi. Kali ini adalah Gomora. Sawa pun menjelaskan kalau Gomora sebenarnya bukan kaiju yang jahat. Pasti ada alasan kenapa dia tiba-tiba mengamuk. Melihat hasil dari simulasi, Kapten pun memilih Asumi sebagai pilot Guts Falcon untuk bekerja sama dengan Hanetu yang menggunakan Guts Hawk. Sedangkan Ichika dan Ryumon akan mengevakuasi warga dan menyerang Gomora dari bawah. Kerjasama mereka ternyata berjalan mulus. Guts Falcon dan Guts Hawk akhirnya berhasil memutuskan ekor Gomora. Namun tiba-tiba, Sophia Soldier muncul dari langit dan langsung merasuki Gomora sehingga ekornya tumbuh lagi. Dalam wujud ini, Gomora disebut sebagai Sophia Gomora. Gelombangnya membuat Nurse DC, Guts Falcon, dan Guts Hawk terganggu. Karena itu, Asumi meminta Hanetu untuk mengendalikan Guts Falcon dan merahasiakan apa yang akan dilakukannya karena dia berubah menjadi Ultraman Decker. Decker pun muncul dan melawan Sophia Gomora, namun ia sangat kesulitan karena kekuatan fisik Gomora yang sangat kuat. Karena membutuhkan tenaga lebih, tiba-tiba muncul kartu baru dengan warna merah yang saat disentuh, Asumi merasakan kekuatan yang berapi-api. Ia pun menggunakannya untuk merubah form Decker menjadi Strong Type. Tenaganya dalam form ini akhirnya bisa melawan Gomora. Beberapa pukulan dan tendangan membuat Gomora mundur serta melemparnya dengan Decker Strong Wing. Nurse DC juga menembak dengan Nurse Cannon, diakhiri Decker dengan finishernya yang akhirnya berhasil menghancurkan Sophia Gomora. Kapten pun mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka pada misi pertama ini. Asumi kemudian meminta Hanetu untuk merahasiakan identitasnya sebagai Ultraman Decker. Dan karena nama Hanetu sangat membosankan, ia pun memberinya nama baru yaitu Hanejiro. Ya, di episode ketiga ini lebih fokus ke Guts Select terbaru yang anggotanya sudah lengkap di episode sebelumnya. Tambahan satu karakter lagi yaitu Yuichiro Asakage. Dia adalah anggota TPU juga yang bakalan membantu Guts Select. Ini adalah salah satu pembeda series Decker dan Trigger yang sangat kerasa ya. Di Decker lebih ditunjukkan progresnya pada beberapa hal. Contohnya di episode kedua, perekrutan anggota Guts Select, pemilihan pilot untuk Guts Falcon yang di episode ini dilakukan simulasi. Kalau di Trigger ada momen di mana Kengo tiba-tiba aja bisa mempiloti Guts Falcon, padahal Kengo gak pernah belajar pesawat sama sekali. Karena Guts Falcon memang dibuat untuk dikendalikan dari jarak jauh. Itu juga kenapa fase cerita Decker terasa lebih lambat daripada Trigger ya. Karena ada dijelasin berbagai hal dan prosesnya juga ditunjukin. Cuman kalau soal misterinya masih lebih bagusan Trigger yang dari awal udah ada banyak. Contohnya Trigger yang nyerang Kengo di mimpinya, Yuzare yang wajahnya mirip Luna, kenapa ibu Kengo bisa tahu kalau anaknya bakalan jadi Ultraman, dan apa yang terjadi 30 juta tahun lalu antara Trigger dan raksasa kegelapan.
Sedangkan di Decker misterinya sejauh ini cuman soal Sofia dan asal-usul dari Ultraman Decker aja. Tapi masih bagus ya, karena fase ceritanya yang mengalir dan kebanyakan berfokus ke hubungan antar manusianya. Di episode ini juga diberitahu alasan kenapa Ryumon ingin bergabung ke God Select, yaitu dia pernah diselamatkan saat masih kecil. Yang menyelamatkannya mungkin God Select yang lama ya, Kengo, Akito, atau Yuna. Motivasi mereka bertiga sama-sama masuk akal sih, kayak Ichika yang memang udah gak punya pilihan lain setelah tujuan sebelumnya itu gagal. Di percakapan Kapten Murahoshi dan Sawa terungkap kalau Kuba Sofia itu sebenarnya King Sofia yang melebur ya. Entah cuman saya aja yang baru sadar, cuman itu artinya King Sofia memang mengincar sesuatu di bumi karena Sophiasaurus juga sempat menyerap sesuatu dari dalam tanah. Ada yang bilang itu Eternity Core, cuman belum bisa dipastikan ya. Dan apakah Mars juga terkena Sofia masih belum tahu. Kalau ada King Sofia sih harusnya kena juga sih. Bakalan kejawab nanti pas Ultraman Trigger datang, sekitar episode ke-6 atau lebih lah. Kaiju yang dilawan kali ini adalah Gomora. Kaiju ini sempat muncul juga di Ultraman Trigger, cuman dia gak mengamuk ya. Sesuai penjelasan Sawa, kalau Gomora sebenarnya bukan kaiju yang jahat. Dia mengamuk karena merasa terancam, sama seperti Destinago di episode sebelumnya. Harusnya sih itu karena Sofia yang mulai aktif lagi ya. Setelah ekor Gomora terputus, Sofia pun merasukinya menjadi Sofia Gomora. Dan akhirnya Decker mendapatkan form keduanya yaitu Strong Tap. Lagi-lagi kartunya muncul pas Asumi kesulitan. Dan Decker juga memberitahunya apa kegunaan kartu ini ya. Yang bikin scene ini keren tuh dari efek apinya. Itu bener-bener keren banget ya. Termasuk momen setelah form ini terbentuk. Semoga aja untuk form Miracle gini juga. Kalau Strong Tap api, kalau Miracle bikin penasaran sih. Cuman untuk fight scene-nya masih biasa aja, tapi gak jelek juga ya. Kalau dibandingin sama Ultraman Trigger, fight scene setelah mendapat form baru itu bisa dibilang bagus banget soalnya. Dan terakhir adalah soal Hane itu, yang ternyata dialah orang pertama yang tahu kalau Asumi adalah orang yang berubah jadi Ultraman Decker. Sama seperti Asuka, orang pertama yang tahu kalau dia Ultraman Dyna adalah Hanejiro. Karena di situ Hanejiro lah yang membantu Asuka mengambil alat berubahnya. Dan di akhir episode ini, Asumi pun memberi Hane itu nama baru yaitu Hanejiro. Ini agak mengejutkan ya, kalau kita ingat orang yang memberi nama Hanejiro di Dyna juga si Asuka. Karena Hanejiro sebenarnya bukan nama aslinya yang adalah Mukito. Ada kemungkinan kalau Asumi bakalan akrab sama Hane itu ya. Jangan-jangan sama kayak Hanejiro lagi, ya akhirnya pisah sama Asuka. Ada pendapat soal episode kali ini, terus aja di bawah. Subscribe buat yang belum, di depan ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.